Hei Sobat Kada Sejarah, badai adalah salah satu kemarahan alam dengan bentuk gelombang yang tinggi, angin kencang, dan air yang bergejolak. Di tengah badai di laut terbuka, terjadi pertarungan antara manusia dan alam. Kapal-kapal kontainer tegak berdiri sebagai keajaiban dari rekayasa modern. Kapal-kapal yang perkasa ini mampu bertahan dengan ketinggian gelombang mencapai 11 meter. Kapal kontainer dilengkapi dengan lambung yang kokoh dan struktur yang dirancang oleh para ahli. Mereka melintasi perairan berbahaya untuk membelah ombak. Kapal kontainer modern didesain dengan lambung ganda dan dirancang lebih baik dibandingkan dengan kapal lain seperti kapal curah atau LNG. Ini memiliki koefisien daya apung yang rendah, berkisar antara 0,6 hingga 0,7, yang meminimalkan resistensi lambung dan meningkatkan kecepatan hingga sekitar 24 knot. Lambung kapal kontainer modern didesain untuk menampung kapasitas kontainer maksimum di bawah dek. Untuk melakukannya, para perancang kapal kontainer menggambar bentuk lambung yang hampir berbentuk persegi panjang. Dengan desain bingkai longitudinal dan koefisien midship yang tinggi, berkisar antara 0,75 hingga 0,85. Sekat di dalam diperkuat dengan kotak torsion dan bagian web berskala tinggi yang menciptakan struktur mirip kotak pada setiap bingkai. Setiap aspek dari struktur raksasa ini dirancang secara hati-hati. Ketika desain sudah selesai, para perancang kapal melanjutkan dengan pengujian sebelum memulai konstruksi. Probabilitas kegagalan yang berkaitan dengan desain dihitung secara hati-hati selama fase ini. Misalnya, institusi penelitian seperti Marine menggunakan teknologi pemodelan untuk mensimulasikan insiden kehidupan nyata dan mengembangkan kesimpulan untuk meningkatkan desain di masa depan. Fasilitas pemodelan ini merekonstruksi kondisi nyata seperti arus angin, ketinggian gelombang, dan kedalaman air untuk analisis yang tepat. Ketika mensimulasikan insiden kapal MSC Zou, Mary menemukan bahwa sesaat kapal kontainer secara umum stabil. Tapi kondisi cuaca ekstrim saat tertentu dapat menyebabkan getaran yang semakin besar dan gelombang tinggi yang mengarah pada kegagalan peningkatan dan kehilangan kontainer. Universitas Iowa telah menggunakan desain berbasis simulasi dengan teknik pemodelan yang digabungkan dengan Advanced Wave Basins yang dilengkapi dengan pembuat gelombang serta alat dengan kecerdasan buatan yang secara otomatis mengikuti model kapal untuk mengambil pengukuran. Input dan data yang dikumpulkan selama bertahun-tahun memungkinkan simulasi yang lebih canggih. Iowa sekarang memprediksi input yang diperlukan untuk kemudi dan baling-baling demi memastikan lintasan yang spesifik. Setelah pengujian yang ketat dan persetujuan desain kapal, konstruksi dimulai. Di galangan kapal, segala sesuatunya terlihat raksasa, seperti kapal yang dibangun di sini. Pembangun memulai dengan membentuk struktur menjadi bagian-bagian di mana lembaran baja besar dipotong.
disesuaikan, dan dibentuk di bawah tekanan besar. Plat kemudian disambung bersama untuk membuat sub-assembly yang dirakit jadi sub-assembly yang lebih besar. Bagian-bagian tersebut kemudian diangkat ke dockring, di mana mereka disambung bersama untuk membuat struktur kapal, lalu menginstal bagian interior. Setelah pengecatan dan penerapan lapisan pelindung, bagian-bagian eksterior seperti kemudi dan baling-baling dibuat melalui pengecoran pasir. Setelah terbentuk, bagian-bagian ini dirakit ke kapal. Seluruh proses ini memastikan kapal dapat melewati masa sea trials dan mulai beroperasi. Kapal kontainer ini akan menghadapi kondisi cuaca yang tenang hingga ekstrim. Sementara air tenang dari dilayari, cuaca laut yang keras membutuhkan kombinasi teknologi dan peralatan yang canggih, serta orang-orang yang sangat terlatih. Kesadaran terhadap prosedur dan langkah-langkah untuk menghadapi situasi darurat sangat penting bagi seorang pelaut. Pelatihan ketat dilakukan untuk memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan di kapal. Namun, beberapa pelatihan seperti navigasi terlalu kritis untuk dilakukan di kapal sungguhan dan resikonya sangat ekstrim. Oleh karena itu, beberapa perusahaan maritim seperti pemilik kapal dan pelabuhan telah mengembangkan pusat simulasi berbasis komputer yang dikenal sebagai simulator maritim untuk meningkatkan pelatihan dan keamanan. Simulator menyediakan lingkungan yang terkontrol untuk pelatihan dan pengujian, memungkinkan anggota kru untuk mensimulasikan berbagai skenario dan mempraktikkan strategi tanggapan tanpa resiko di dunia nyata. Ini adalah alternatif yang aman dan hemat biaya yang mengurangi kebutuhan akan kapal sungguhan untuk pelatihan dan sumber daya. Semua metrik termasuk kondisi cuaca, status laut, dan dinamika kapal direplikasi dalam sistem ini. Memberikan pengalaman realistis dan penilaian komprehensif tentang kinerja kapal, kompetensi kru, dan prosedur darurat. What kind of problem we have in the engine room? We are not... Latihan simulasi yang kritis adalah latihan di laut yang keras dalam simulasi full bridge mission. Latihan ini mensimulasikan lingkungan kerja yang menantang melalui skenario yang disimulasikan. Kru biasanya mengalami tantangan untuk berlayar di perairan yang bergejolak. Simulasi ini menyediakan platform realistis untuk latihan teknik pengoperasian kapal seperti manuver di ombak tinggi dan angin kencang, serta manajemen sumber daya anjungan. Mereka belajar berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi, dan membuat keputusan kritis untuk mencapai tujuan mereka dengan aman. Kru kapal kontainer bukanlah satu-satunya yang harus siap menghadapi kejadian ini. Kru perahu penyelamat juga harus siap untuk evakuasi dan operasi penyelamatan saat diperlukan.
Institusi Perahu Penyelamat Nasional Inggris yang dikenal sebagai RNLI mengembangkan program komprehensif untuk melatih kru mengoperasikan kapal ini secara efektif dalam kondisi cuaca yang menantang. Pelatihan meliputi simulasi secara real life. Kru dilatih untuk menunjukkan dan mengangkut, bermanuver di lautan yang keras, dan menyelamatkan orang-orang yang dalam kesulitan. Para kru belajar menavigasi di tengah ombak tinggi, arus kuat, dan cuaca buruk sambil menjaga standar keamanan. Kapal-kapal saat ini dilengkapi dengan sistem cuaca canggih. Mereka menggunakan satelit, radar cuaca, dan kotak pengawas cuaca untuk memberikan pemahaman situasional sehingga mencegah kecelakaan maritim. Sistem canggih ini menawarkan data meteorologi secara real-time termasuk kecepatan angin, tinggi gelombang, suhu dan tekanan barometrik. Data diperbarui setiap 5 menit, memungkinkan kru untuk menduga bahaya potensial dan membuat keputusan yang terinformasi untuk memastikan keselamatan kapal, kru, dan kargo mereka. Sistem cuaca memberikan peringatan dini untuk badai yang akan terjadi. Dengan ini, kru harus membuat keputusan yang cepat untuk menyesuaikan rute kapal, kecepatan, atau mencari pelabuhan aman, meminimalkan risiko tabrakan, groundings, atau terbalik. Inilah akhir dari episode kali